Satu rumah sudut atau populer sebagai rumah hook yang terletak di Jalan Bira 1 dan Jalan Senayan, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kami tawarkan untuk Anda. Mari kita masuk ke dalam, dan kesan pertama adalah halaman yang begitu luas karena memang rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 580 meter persegi berbentuk bujur sangkar sama di setiap sisi. Sedangkan bangunan rumahnya sendiri adalah seluas 250 meter persegi. Bangunan tersebut terletak di sudut tanah dan menghadap ke pertigaan jalan. Bentuk bangunan mengikuti bentuk tanah yang bujur sangkar sehingga halamannya seperti huruf L atau siku-siku. Menurut pemilik rumah ini dibangun sekitar tahun 1957 dan mengikuti model pada era saat itu, sebagaimana terlihat pada jendelanya yang bujur sangkar dan dikelilingi oleh satu frame. Bangunan lama dengan gaya arsitektur saat itu, kalau kita googling di internet, maka itu dikenal sebagai model rumah jengki. Bangunan tersebut masih terpelihara, masih terlihat kokoh berdiri, dan penghuninya sejak lahir hingga hari ini masih tinggal di rumah tersebut. Walau ada tambahan, namun tidak merubah struktur atau bentuk asli rumah tersebut, sehingga kalau tidak dipugar masih bisa tampil kembali nuansa era 1950-annya. Hampir seluruh permukaan halaman ditutupi dengan peluru di atasnya, membuat kita nyaman saat berada di halaman rumah tersebut. Pemilik rumah biasanya saat mengadakan acara pertemuan keluarga atau para sahabatnya dilangsungkan di halaman ini. Sementara kendaraan-kendaraan milik dari pemilik rumah atau bahkan tamunya bisa diparkir dengan leluasa di halamannya. Jika luas tanah 580 meter persegi dikurangi luas bangunannya 250 meter persegi, maka tersisa adalah sekitar 330 meter persegi. Cukup luas seperti terlihat di video ini. Halaman yang luas di bawah, dan selanjutnya mari kita tengok atas rumah ini. Ada tangga di sudut, dan kita akan melalui tangga tersebut menuju ke tempat di mana oleh pemilik rumah itu dijadikan sebagai gudang. Ada ruang untuk pembantu beristirahat maupun mandi, dan sebagaimana kita lihat barusan ada atap dari asbes. Itulah penutup atau pelindung dari bangunan lama. Karena tujuannya memang melindungi bangunan lama, maka hal itu dimaksud untuk menghindarkan terjadinya gangguan cuaca, misalnya kebocoran dan lain sebagainya. Selanjutnya marilah kita turun dan kita lihat sebelumnya adalah bagaimana bentuk tanahnya itu sendiri di sudut jalan. Inilah Jalan Senayan, di mana di sebelah rumah tersebut ada restoran Korea, dan memang di Jalan Senayan ini banyak warga Korea berbelanja dan melangsungkan pertemuan-pertemuan di antara mereka, karena ada restoran di sana, supermarket atau toko swalayan serba ada. Dan sebagaimana diketahui di Jalan Senayan ada supermarket Korea yang terkenal, Mugunghwa. Selanjutnya marilah kita tengok persimpangan jalan antara Jalan Bira 1 dan Jalan Senayan. Itulah tampak muka dari rumah tersebut yang terlihat dari Jalan Senayan maupun dari Jalan Bira 1. Di Jalan Bira 1 itu adalah zona residensial di mana orang membangun rumah tinggalnya, dan di Jalan Senayan itu termasuk
zona campuran karena bisa untuk tempat usaha maupun untuk tempat tinggal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali karena tadi saya rasakan di dalam video terlalu cepat diucapkan, yaitu mengenai luas tanah. Luas tanahnya adalah 580 meter persegi dan luas bangunannya adalah 250 meter persegi. Sedangkan harga yang ditawarkan kepada Anda adalah 28 miliar rupiah. Saya ulangi, 28 miliar rupiah. Harga yang patut Anda pertimbangkan mengingat harga tanah di Kebayoran Baru saat ini. Harga itu tidak sampai 50 juta jika Anda bagi antara harga yang ditawarkan dengan luas tanah itu sendiri. Selanjutnya, selain daripada harga, ada juga hal lain yang patut dipertimbangkan. Yang pertama adalah mengenai lokasi rumah itu yang dekat kemana-mana karena ada kemudahan akses untuk keluar meninggalkan Kebayoran Baru. Jika Anda ada keperluan di luar Kebayoran Baru, maka Anda bisa dengan mudah melakukannya. Anda berada di tempat yang dekat dengan Jalan Tendian yang merupakan akses yang pada umumnya warga Kebayoran meninggalkan Kebayoran Baru. Dan ada satu lagi, ada jalan pintas yaitu Jalan Limau yang terletak dekat dengan Jalan Senayan. Jalan Limau itu merupakan jalan yang singkat menuju kawasan Widya Canda, dan setelah Anda sampai Widya Canda, Anda dengan mudah mencapai Gatot Subroto. Dari Gatot Subroto Anda bisa langsung ke Semanggi, dan dari Semanggi ya Anda bisa langsung menuju ke setiap sudut kota. Selain ke Gatot Subroto, dari Widya Canda dia juga dengan mudah mencapai kawasan bisnis yaitu SCBD. Ya, itu tadi mengenai lokasi. Sekarang mengenai zonasinya sendiri. Zonasinya itu juga merupakan zonasi yang cukup istimewa karena dia berada di zonasi campuran antara tempat tinggal dan tempat usaha. Rumah itu bisa digunakan sebagai tempat usaha dan rumah itu bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Anda bisa memilih salah satu atau memilih kedua-duanya sehingga Anda bisa berusaha dan bertempat tinggal di tempat yang sama. Itulah zona campuran, dan untuk keperluan tersebut kami akan sajikan berikut ini peta zonasinya, dan terlihat di sana ada satu peta yang dilingkari dengan warna merah oleh pemilik rumah karena pemilik rumah pernah melakukan pengecekan di tata kota, dan akhirnya di situ terlihat bahwa rumah tersebut adalah rumah di zona campuran karena ada kode C1 di dalam lingkaran itu. Namun demikian, jangan lupa saat Anda memang memutuskan untuk menjadikan rumah tersebut sebagai tempat usaha, Anda harus melakukan pengecekan ulang di tata kota dan meminta izin untuk dijadikan tempat usaha. Baiklah, kita lihat petanya itu sendiri. Saya rasa cukup sekian ini video yang kami sampaikan kepada Anda. Semoga pesan-pesan yang termuat di sana dapat tertangkap dengan jelas dan Anda ada minat lebih lanjut untuk bertemu dengan kami membahasnya, ataupun Anda berkeinginan ketemu dengan pemilik rumah itu yang menawarkan rumah ini, maka jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor telepon 0811 841 998. Sekali lagi 0811 841 998, atau di nomor lain yang diberikan oleh agen rekanan kami yang bertemu dengan Anda. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di sana.